Syukur deh. Oh iya, kamu udah izin belum sama ibu dan ayah kamu? Takutnya nanti mereka malah nyariin kamu lagi. Yang ada nanti aku yang dimarahin. Apa perlu aku aja yang izin? Hah, kamu tenang aja. Aku udah izin kok sama ayah dan ibu, dan mereka ngizinin. Jadi semuanya aman. Syukur deh kalau gitu. Ngeri soalnya kalau sampai nggak kasih tahu orang tua dulu. Takutnya nanti malah kualat. Yaudah yuk, naik. Oke. Ternyata benar dugaanku. Tahun kemarin dia mempermainkan Susan. Sekarang dia mau mempermainkan Kirana. Sebenarnya apa sih mau dia itu? Selalu saja mempermainkan perempuan. Tuh kan bener apa kata aku. Malam ini ramai banget. Daripada di rumah, mending di sini lah. Kita bisa ngerayain malam tahun baru sama warga ini. Oh iya, makasih ya Mbak Koko udah ajakin saya ke sini. Saya nggak jadi kesepian lagi. Iya sama-sama. Saya kasihan sama kamu kalau cuma diem aja di rumah. Tapi kamu kenapa nggak tahun baruan sama Tio? Tahun kemarin kan kamu sama dia. Iya, tahu kemarin saya emang sama dia, tapi pas paginya dia putusin saya. Hah serius? Kok bisa sih? Maaf ya kalau saya baru tahu kamu putus sama Tio. Padahal itu udah terhitung 1 tahun yang lalu. Iya Mbak Koko, nggak apa-apa. Lagian saya emang nggak bilang ke siapapun kok. Kamu yang sabar ya. Saya yakin pada saatnya kamu akan mendapatkan yang lebih daripada dia. Ya udah, kita cari makan dulu yuk. Tio, kamu di sini juga? Iya. Oh, iya ini kenalin. Pacar aku namanya Susan. Hai, aku Susan. Aku Nadia, salam kenal ya. Dan ini Koko Meong. Oh iya, kita duluan ya. Ayo Mbak Koko. Nadia itu siapanya kamu? Dia mantan pacar kamu ya? Iya, dia mantan pacar aku. Tapi kita putus udah lama kok. Ya sekitar 1 tahunan. Udah, kamu gak usah cemburu. Ih, siapa juga yang cemburu? Tapi aku seneng deh. Kita baru aja jadian. Tapi kamu udah kenalin aku sebagai pacar kamu. Ya emang kamu maunya aku kenalin sebagai apa? Kita kan udah pacaran. Ya berarti aku kenalin kamu sebagai pacar aku. Pacar sementara. Aku seneng aja sih. Udah langsung dikenalin sebagai pacar kamu. Oh iya, malam tahun baru nanti kamu ikut aku ya? Ikut kemana? Ada deh, nanti aku kasih tahu. Ya sekarang kita ngumpul sama yang lain aja dulu. Kamu kenapa Susan? Kok dari tadi cemberut mulu sih? Bukannya harusnya kamu seneng ya? Malam kan kamu baru aja jadian sama Tio. Iya, aku emang baru jadian sama Tio. Tapi masa aku udah ditinggal sih sama dia? Asal kamu tahu ya, setelah acara tahun baru, dia ngajakin aku ke hotel buat staycation. Tapi yang bikin aku kesel, paginya dia pergi nggak tahu kemana. Serius kamu? Emangnya dia nggak bilang ke kamu kalau mau pergi gitu? Kalau dia bilang mau pergi, aku nggak bakal sekesal ini. Dan sekarang HP-nya nggak aktif. Gimana aku nggak kesel coba? Kayaknya kamu harus hati-hati deh sama dia. Perasaan aku tuh nggak enak pas aku tahu kamu jadian sama dia. Nggak tahu kenapa, aku curiga kalau dia cuma mempermainkan kamu. Aku juga mikirnya gitu, tapi dengan bodohnya aku malah menerima dia. Hai, kamu Susan ya? Nadia, kebetulan banget kita ketemu di sini. Iya, kebetulan banget ya. Ini teman kamu. Iya, ini temen aku, namanya Nisa. Aku Nisa, salam kenal. Aku Nadia, salam kenal juga ya. Ayo gabung aja sama aku. Kamu duduk di sini. Wah, makasih ya. Kok kamu udah di sini aja sih? Aku pikir kamu masih sama Tio. Seharusnya sih gitu. Tapi tadi pagi dia tiba-tiba ngilang, nggak tahu kemana. Oh iya, kamu kan mantan pacarnya Tio. Aku boleh tahu nggak dia itu orangnya kayak gimana? Aku mulainya dari mana ya? Sebenarnya aku sama dia itu berawal dari teman. Pas tahun baru dia nembak aku. Terus setelah acara tahun baru, dia ngajakin aku staycation. Pas paginya dia nggak tahu pergi kemana. Terus tiba-tiba dia putusin aku gitu aja. Serius kamu? Dia juga melakukan hal yang sama. Semalam dia nembak aku. Setelah itu kita pergi staycation. Paginya dia nggak tahu kemana. Aku nggak bermaksud apapun Susan, tapi aku harap kamu hati-hati sama dia. Tio itu suka banget mempermainkan perempuan. Dia sengaja mencari perempuan biar bisa diajak tahun baruan. Setelah itu dia pergi gitu aja. Kepala aku tiba-tiba pusing. Aku gak nyangka ternyata Tio bisa sejahat itu. Apa setelah ini dia bakal putusin aku ya? Kalau itu aku nggak tahu. Aku nggak bisa menjamin apapun. Itu bukannya Tio ya? Kamu dari mana aja Tio? Kenapa kamu malah tinggalin aku? Dan kamu ngilang gitu aja. Kamu sadar gak sih bikin aku khawatir? Sorry, gue sibuk, jadi gue harus pergi buruan. Dan gue gak sempet buat ngabarin lu. Tio, aku gak nyangka ya kamu bisa ngomong kayak gitu. Semalam kita baru aja jadian. Ya terus kamu maunya apa? Kenapa kamu jadi berubah kayak gini sih Tio? Semalam kamu berbicara manis-manis. Kenapa sekarang kamu seolah-olah gak peduli sama aku? Ah, ribet banget sih lu. Kalau lu gak suka sama gue yang kayak gini, ya udah kita putus aja. Ribet banget sih jadi cewek. Aku gak nyangka dia bisa sejahat itu.
Lo dari pagi cuma diem doang. Mending bantuin gua deh. Dari tadi cuma duduk-duduk doang. Kayak nggak ada kerjaan aja lo. Gue emang lagi cari kerjaan. Lagian ya, kalau gue bantuin lu benerin motor, emangnya lu mau itu motor tiba-tiba jadi sepeda? Udah tahu gue gak ngerti soal otomotif. Habis lu benerin motor. Bentar lagi tahun baru kan ya? Lo udah punya rencana belum motor-motoran bareng sama siapa? Sebenarnya ada sih, ada cewek yang lagi gue incer. Siapa? Tapi jangan sampai lu ngincer dia cuma buat malam tahun baruan doang ya. Kayak kemarin-kemarin, tega masih lu ngejadiin mereka pacar buat tahun baruan doang. Habis itu malah lu buang gitu aja. Ya emang niat gue gitu. Dari awal gue emang gak pernah serius sama mereka. Merekanya aja yang udah terjebak sama omongan gue. Lo mending tobat nih, jangan suka mainin perempuan. Apalagi cuma buat diajak staycation pas tahun baru. Kayak gitu bakal ngaruh ke lo dan lo bakal kena azab bro. Halah, mana ada azab. Kalau gue kena azab cuma gara-gara ngajakin cewek staycation pas tahun baruan, kenapa gak dari dulu aja? Gue kan ngelakuinnya udah dari dulu, udah lama. Ini bukan soal dulu atau sekarang, ini soal akak lo. Sembarangan aja mainin anak orang. Udahlah, tobat sono. Nggak ada kata tobat sebelum gua ngedapetin Kirana. Kirana itu anak yang baik, dia bukan anak yang macam-macam. Lo jangan sakitin dia, kasihan dia. Kenapa lu tiba-tiba jadi perhatian gini sama Kirana? Lu suka ya sama dia? Gua nggak suka sama dia, gua cuma kasihan aja. Karena Kirana emang anak yang baik. Lo jangan bikin dia jadi anak yang nggak baik lah. Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Asal lu tahu ya, gua nggak bakal bikin Kirana jadi anak yang nggak baik. Percaya sama gua. Percaya sama lu itu musyrik. Lu lihat aja, gue yakin pasti bakal bisa dapetin Kirana. Dan gue bakal ngerayain tahun baru bareng dia. Ya terserah lu aja nih, susah kalau ngomong sama batu. Hai Kirana, lagi sibuk gak? Aku cuma mau ngobrol bentar. Oh enggak kok, ada apa Tio? Sebentar ya, kamu mau ngomong apa? Aku cuma penasaran, tahun baru nanti kamu ada rencana apa? Sayang banget kan kalau sendiri. Belum ada sih, emangnya kenapa? Gimana kalau kita tahun baruan bareng? Aku tahu tempat yang bagus, kita bisa pergi ke sana. Gimana, mau nggak? Tapi kenapa harus aku? Maksudku, kamu pasti punya pacar kan? Kenapa nggak sama dia aja? Atau mungkin sama teman-teman? Kenapa malah ngajak aku? Aku pilih kamu karena aku pengen aja. Aku pikir pasti bakal seru kalau kita ngerayain bareng. Kalau soal pacar, aku udah lama gak pacaran. Kamu tenang aja. Jadi gimana? Mau nggak? Tapi kita belum lama loh kenal. Kenapa kamu langsung ngajak aku? Lah emangnya kenapa? Ada hukumnya gitu nggak boleh ngajakin orang tahun baruan cuma karena belum lama kenal? Bukan gitu maksud aku. Ya udah boleh deh. Nanti kita berangkat bareng ya. Yes, kamu tenang aja. Nanti malam pasti bakal aku jemput kok. Ya udah aku duluan ya. Masih ada kerjaan lain yang harus aku kerjain. Bye Kirana. Gak apa-apa kali ya sesekali keluar sama temen daripada di rumah terus. Aku bosen lama-lama. Tadi itu siapa? Kok tumben gak diajakin masuk? Oh, itu tadi tetangga sebelah Bu. Ya katanya ngajakin aku buat tahun baruan. Aku boleh kan Bu pergi sama dia? Kalau aku nggak izinin, kasihan. Dia pasti pengen banget pergi ke acara tahun baruan. Ya udah, boleh deh. Tapi nanti kamu izin juga ya sama ayah. Terima kasih Bu. Sekarang aku mau kasih tahu ayah. Serius Tio, lo mau ajak dia juga? Bukannya Kirana beda dari yang lain ya? Justru itu tantangannya. Gengsi dong kalau malam tahun baruan sendirian. Dia itu pasti bakal gampang luluh, percaya deh. Tapi lo harus hati-hati, jangan main-main terus. Karena karma itu nyata. Karma, yang penting mas sekarang seru dulu. Percuma aja Reja, sebelumnya gue udah nasihatin dia. Tapi percuma aja, gak didengar sama nih anak. Kita ini sebagai teman cuma bisa ngingetin lu doang. Tapi kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, kita gak bakal tanggung jawab lo ya. Lo itu seharusnya sadar sama apa yang udah lu lakuin selama ini. Kalian terlalu berlebihan tau gak? Udah gak usah khawatir, gue bisa ngejalanin hidup gue seperti apa yang gue mau. Kalian gak usah ikut campur dah. Gue duluan ya, gue mau jemput Kirana. Doain semoga gue bisa tahun baruan sama dia. Gue jadi kasihan sama Kirana. Pasti dia bakal jadi korban selanjutnya nih. Apa yang harus kita lakuin sekarang? Gue juga gak tahu. Kita lihat aja deh endingnya gimana. Semoga aja si Tio itu cepat berubah dan cepat tobat. Dia udah terlalu dalam dan terlalu sering melakukan hal ini. Kasihan mantan-mantannya. Wah, kamu cantik banget Kirana. Kamu bisa aja. Jadi kita mau tahun baruan di mana nih? Kita ke taman kota, lihat city light. Di sana pasti ada banyak orang yang banyak ke tahun baru. Gak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa kok. Emangnya kenapa kalau kita ke sana? Takutnya nanti terlalu ramai. Kalau terlalu ramai, ya kita bisa cari tempat yang lain. Aku takut kamu nggak nyaman ada di tempat yang ramai kayak gitu. Nggak usah. Di sana juga nggak apa-apa. Aku nggak seintrovert itu kok. Syukur deh. Oh iya, kamu udah izin belum sama ibu dan ayah kamu? Takutnya nanti mereka malah nyariin kamu lagi. Yang ada nanti aku yang dimarahin. Apa perlu aku aja yang izin? Kamu tenang aja. Aku udah izin kok sama ayah dan ibu. Dan mereka ngizinin. Jadi semuanya aman. Syukur deh kalau gitu. Ngeri soalnya kalau sampai nggak kasih tahu orang tua dulu. Takutnya nanti malah kualat. Yaudah yuk, naik. Oke. Ternyata benar dugaanku. Tahun kemarin dia mempermainkan Susan. Sekarang dia mau mempermainkan Kirana. Sebenarnya apa sih mau dia itu? Selalu saja mempermainkan perempuan. Gimana? Kamu suka nggak?
Iya, aku suka banget. Makasih ya udah ngajakin aku ke sini. Meskipun tempatnya ramai, aku sama sekali nggak terasa terganggu. Bagus deh kalau gitu. Aku seneng kalau kamu juga seneng. Gak salah berarti aku bawa kamu ke sini. Iya, kamu emang gak salah ngajak aku ke sini. Dari dulu aku nggak pernah ngerayain tahun baru di luar kayak gini. Kalaupun ngerayain, paling cuma sama ibu dan ayah. Itu pun cuma di belakang rumah. Berarti ini pertama kalinya dong ngerayain tahun baru di sini. Iya, kamu benar. Kirana, malam ini spesial banget karena ada kamu di sini. Tadinya aku pikir bakal ngerayain tahun baru sendirian, tapi ternyata ada kamu. Aku jadi nggak sendirian. Aku juga senang bisa ke sini sama kamu. Emang bener? Ya udah kita keliling-keliling lagi yuk. Sekalian nunggu kembang api. Kamu sering ke sini? Iya, tapi baru kali ini sama seseorang yang bikin malamku lebih indah. Dan orang itu adalah kamu. Apa sih kamu? Pinter banget ya gombalnya. Udah berapa cewek yang kamu gombalin kayak gitu? Siapa yang gombal sih? Aku ngomong jujur ya. Lagi pula, nggak ada satu perempuan pun yang aku puji sampai segininya. Selain kamu, aku kan biasanya cuek sama para cewek. Masa sih? Aku nggak yakin. Kamu pasti punya banyak cewek kan? Serius, aku nggak punya cewek. Satu-satunya cewek yang aku suka itu ada di depan mataku. Ikut aku dulu yuk. Ada yang mau aku omongin sama kamu. Apa? Kenapa nggak ngomong di sini aja? Di sini terlalu ramai. Takutnya nanti pas aku ngomong, kamu nggak dengar. Ayo ikut aku. Kamu ngapain ngajak aku ke sini? Kita duduk dulu ya. Apa yang mau kamu omongin? Kayaknya serius banget. Kirana, aku nggak tahu kenapa, tapi aku ngerasa ada yang spesial dari kamu. Aku ngerasa nyaman setiap kali deket kamu. Aku juga sama. Kamu bikin aku nyaman selama ini. Syukurlah kalau kamu ngerasa nyaman sama aku. Aku selalu takut kalau kamu ngerasa nggak nyaman sama aku. Aku akan berusaha buat bikin kamu nyaman terus. Kenapa kamu mau melakukan ini? Maksud aku, kenapa kamu harus berusaha buat bikin aku nyaman? Itu karena aku sayang sama kamu. Kalau aku sayang sama seseorang, aku akan selalu membuat orang itu nyaman. Kirana, ayo terus bersama. Iya Tio, ayo kita terus bersama. Haha, ternyata dia mulai dijebak. Wah, kembang apinya udah mulai. Ayo kita ke taman kota lagi. Aku rasa di sana bisa jauh lebih bagus. Iya, ayo kita ke sana. Kenapa perasaanku jadi aneh kayak gini ya? Mungkin cuma perasaan sementara doang. Wah, aku baru kali ini melihat kembang api sebanyak ini. Terima kasih ya Tio. Berkat kamu, aku bisa melihat kembang api secantik ini. Iya, sama-sama. Kenapa perasaanku semakin gelisah ya? Sebenarnya ada apa ini? Kamu kenapa Tio? Kok kamu malah diem aja sih? Enggak apa-apa kok. Kamu gak usah khawatir ya. Kamu nikmatin aja kembang apinya. Apa ini? Kok bisa gini ya? Kenapa tanganku jadi seperti ini? Kenapa tangan kamu jadi seperti itu Tio? Dan apa itu? Nama-nama siapa itu yang ada di tangan kamu? Lihat itu. Nama-nama siapa tuh? Kok tiba-tiba habis barangnya dipenuhi sama kertas dan juga tulisan-tulisan nama? Iya, kamu benar. Tapi itu kayak nama perempuan semua. Atau mungkin itu nama mantannya? Kamu kenapa Tio? Jelasin sama aku. Siapa nama-nama yang ada di tubuh kamu itu? Tio, kamu kemana? Ya ampun, itu sebenarnya apa yang ada di tangan Tio? Loh, Tio, kenapa badan lu jadi seperti ini? Apa itu ada di badan lu? Tulisan apa itu sih? Kayaknya gua kenal nih sama nama-nama yang ada di tubuh lo. Semua ini nama-nama mantan lu kan? Iya, gua rasa ini emang semua nama mantan-mantan gua. Tapi kenapa tubuhnya jadi kayak gini? Kenapa lu tulis mantan lu di tubuh lu? Gua nggak tahu. Tiba-tiba tubuh gua berubah jadi seperti ini. Ini pasti anjir buat lu. Selama ini lu udah mempermainkan perempuan. Apalagi lu mempermainkan mereka cuma buat ngajakin ke acara tahun baruan. Lu harus bisa terima sama azab ini. Ini semua balasan yang setimpal atas apa yang udah lu lakuin. Gua harap lu bisa mengerti hal ini. Kalian semua bener. Ini semua adalah azab buat gua. Selama ini gue emang sering ngajak perempuan staycation pas tahun baruan. Gue bener-bener menyesal. Setiap perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Dan sekarang juga lo mempertanggungjawabkan semua itu. Terima semua karma ini, Tio. Aku benar-benar gak nyangka sama apa yang terjadi. Tubuhnya Tio berubah jadi seperti itu. Tapi semua itu kenapa? Itu semua adalah ajaib untuk Tio. Kalian siapa? Kenapa kalian bisa kenal sama Tio? Kita adalah mantannya Tio, dan asal kamu tahu, Tio menembak kita pas tahun baru, dan dia memutuskan kita besok paginya. Aku rasa dia akan melakukan hal yang sama ke kamu. Hah? Serius? Kenapa Tio tega melakukan semua ini? Jadi selama ini dia mempermainkan perempuan? Iya, kamu benar. Selama ini Tio hanya mempermainkan perempuan, termasuk kamu. Dia tidak benar-benar mencintai kamu. Dia hanya mengajak kamu staycation, setelah itu meninggalkan kamu gitu aja. Aku gak nyangka, ternyata Tio bisa setega ini. Dia membuat aku nyaman, setelah itu dia akan pergi begitu saja. Aku tahu itu berat buat kamu, tapi kenyataannya memang seperti itu. Dan sekarang Tio sudah mendapatkan ajabnya. Tulisan-tulisan yang ada di tubuhnya itu adalah nama perempuan yang pernah dia sakiti. Tapi kamu masih beruntung belum diajak staycation sama dia. Aku masih benar-benar gak nyangka. Sudah, tidak perlu dipikirkan. Yang terpenting sekarang kamu sudah aman. Kamu sudah tidak akan diganggu oleh Tio. Dia sudah menerima ajabnya. Makasih ya udah memberitahu kepada saya soal Tio. Mulai detik ini saya tidak akan dekat-dekat lagi sama Tio. Nah, itu lebih baik. Ayo sekarang kita anterin kamu pulang. Aku khawatir muka kamu udah pucat banget tuh. Pasti gara-gara syok sama apa yang terjadi kan? Terima kasih banyak ya. Iya, sama-sama. Ya udah, ayo kita pergi.
Sudah 1 tahun berlalu, tapi tubuhku masih seperti ini. Aku bahkan jadi tidak berani untuk keluar rumah, karena orang-orang pasti bakal mentertawai diriku. Orang-orang menganggapku sebagai playboy. Lo nggak mau keluar, kembang apinya bagus loh. Gua kayaknya nggak pantas lagi di sana. Dengan keadaan gue yang seperti ini, justru malah merusak momen orang-orang yang bahagia. Jadi lebih baik gue di sini. Kenapa lo jadi kayak gini sih? Gua tahu takdir lo sekarang itu emang sulit, tapi bukan berarti lo harus nyerah kayak gini kan? Lo harus tetap melanjutkan hidup. Udah 1 tahun gue seperti ini. Apa menurut lo gue gak ngelanjutin hidup? Gue udah berubah untuk melanjutkan hidup gue dengan keadaan yang seperti ini, Ricky. Tapi tetap aja sulit untuk gue menerima takdir ini. Gue bahkan gak berani buat ketemu sama siapapun. Gue gak tahu harus ngomong apa lagi. Yang jelas lo mau menerima atau enggak, ya ini takdir lo. Itu semua di tangan lo sendiri. Kalau lo butuh bantuan gue, langsung aja datang ke gue ya. Gue pasti bakal bantuin lo kok. Kalau gitu gue keluar dulu ya. Gue masih harus ngejaga bengkel. Thanks ya Ki. Selama ini lo udah jadi sahabat gue yang paling baik. Keberuntungan gue punya sahabat yang kayak lu. Gak usah ngomong kayak gitu. Ngeli gue dengernya. Gue pergi dulu ya. Meskipun takdir gue ini berat, tapi seenggaknya teman-teman gue gak pernah ninggalin gue. Salah satunya Ricky. Dia adalah salah satu orang yang bikin gue bertahan hidup sampai detik ini. Gue gak akan ngulangin kesalahan yang dulu. Gue gak akan mempermainkan lagi hati seorang wanita.